Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kita kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu Petani Pak Sejun. Sekarang ia mendapatkan artefak yang meningkatkan skill pertaniannya, itu artefak topi jerami. Sekarang ia jadi semakin OP dalam hal pertanian. Dan juga ada keluarga baru yaitu bayi-bayi kelinci. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan ya, scene pun berpindah. Di pagi hari, suasana kebun Sejun dipenuhi lebah beracun yang melakukan penyilangan bunga. Dan ternyata Ratu Lebah melahirkan lebah-lebah pekerja yang baru dan dalam jumlah banyak itu ya. Tapi saat ini Sejun mau bersiap untuk menghadapi Blue Moon. Jadi ia mengecek apakah tomat cherry-nya sudah berbuah atau belum. Barangkali nanti ada yang terkena Blue Moon, ia tahu posisinya. Yah, lumayan dah itu ya. Tapi ada suara berisik yang membuat Sejun penasaran. Ternyata itu si Theo. Yah, sekarang dia menjadi seorang paman Theo. Ia sedang menjaga bayi-bayi kelinci yang baru berumur sehari. Yah, walaupun bayi-bayi kelinci ini baru lahir, tapi mereka sudah berlari dengan cepat. Sampai paman Theo kesusahan menjaga mereka. Ait, jangan makan ini duri ikan, bahaya. Waduh, woi, jangan dekat-dekat api, nanti kepanasan. Dekat-dekat Paman Theo saja. Semuanya itu berbahaya. Jangan main yang berbahaya ya. Ya, jangan ke situ, biar aman sama Paman Theo saja. Ucap Theo sambil menggendong bayi kelinci. Sejun yang melihat itu jadi senang. Ya, syukurlah ada yang mengurus bayi-bayi kelinci. Sejun pun bertanya, bagaimana peranmu sebagai paman Theo? Apa kau sudah mau pensiun menjadi seorang sales cat? Wanjir, mana ada. Pedagang keliling pensiun jualan itu tidak mungkin. Ya, karena saat ini adalah saat yang menyenangkan. Soalnya aku mendapatkan titel baru yaitu Paman Theo. Kau harusnya iri kepadaku, Sejun. Wanjir malah sombong. Tapi Sejun senyum-senyum saja dan Bapak Ibu Kelinci juga mengacungkan jempol kepada Sejun. Ya, Sejun pun langsung mengacungkan jempol. Wadidaw, sepertinya Theo telah dimanfaatkan oleh mereka. Wanjir dah. Emang nih si kucing gampang dimanfaatkan. Kemudian Paman Theo mau mengajak bayi-bayi kelinci jalan-jalan mengitari gua Sejun. Ia mau mengajak melihat-lihat kebun Sejun. Sejun berteriak untuk kembali ke sini saat makan siang. Oke siap bos. Dan ya, scene pun dipercepat. Masih di Gua Sejun, saat ini sarang lebah sedang menutup lubang jendela mereka. Para kelinci juga sudah bersembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Semua pintu telah tertutup rapat. Sejun juga bersiap karena Blue Moon sebentar lagi datang. Kemudian Sejun melihat Theo. Ya, melihat Theo, Sejun jadi bingung. Kenapa Theo malah masuk kantong dagangnya? Ya, sales Cat Theo menjelaskan kalau tas bandel ini sangat efektif karena tas ini bisa menghalau energi Blue Moon. Jadi aman bos, aman. Berada di dalam tas itu sangat aman. Mendengar itu, Sejun jadi kepikiran sesuatu. Kalau tas bandel itu memang bisa menampung makhluk hidup, artinya itu bisa menampung banyak makhluk sekaligus. Tapi Sejun tidak mau masuk ke dalam tas bandel. Ia cuma ingin nitip sesuatu. Ya, Sejun pun mengambilnya dari dalam tasnya. Dan ternyata yang ia ambil adalah kepompong Ratu Lebah generasi kedua. Theo yang melihat itu jadi takjub. Ini adalah calon ratu lebah. Ini sangat berharga. Kenapa benda seperti ini ada pada Sejun? Biasanya benda ini menjadi rebutan para pedagang di lantai bawah. Wanjir, ternyata barang berharga ya. Ya, karena Theo adalah paman yang baik, jadi ia akan merawat bayi ini juga.
Yah, bayi dari Ratu Lebah. Walaupun masih kepompong, ya anggap saja ini bayi lebah yang butuh kehangatan. Jadi Theo memasukkannya ke dalam bulu kucing yang tebal. Ya, Sejun pun jadi senang melihat paman Theo menjalankan tugasnya. Dan ya, sudah saatnya Blue Moon. Hawa dingin sudah mulai terasa dan itu dia dimulailah Blue Moon-nya. Sejun yang melihat Blue Moon jadi khawatir dengan Keeng dan ibunya. Apa mereka baik-baik saja ya? Dan ya, Blue Moon total terjadi, hawa dingin dan suara raungan mulai bermunculan. Sejun langsung menggunakan headset. Yah, itu headset dari daun bawang dan ia memakan tomat cherry untuk menenangkan diri. Akan tetapi, wow, waduh itu teriakan apa dadah? Aneh banget, kenceng lagi. Sejun jadi kaget, suaranya kenceng banget, bos. Dan ya, beberapa saat kemudian, Blue Moon sudah selesai. Suara-suara aneh yang muncul dari atas gua telah menghilang. Sejun jadi khawatir dengan ubi-ubi yang ia tanam di atas gua. Apa ubi-ubinya baik-baik saja? Dan ternyata Sejun melihat banyak tomat cherry yang terkena cahaya Blue Moon. Wah mantap bos, ada banyak ini. Sejun sampai kaget ada sebanyak itu yang terkena cahaya Blue Moon. Dan ada lagi itu, ada lagi. Ada jagung itu ya. Ya, jagung itu terkena cahaya Blue Moon. Wadidaw, mantap bener ini dah bos, bos. Sejun sangat senang ada tomat cherry dan jagung yang terkena Blue Moon. Ia jadi penasaran dengan jagung Blue Moon-nya. Dan ya, cahaya Blue Moon pun menghilang seolah-olah pagi telah datang. Theo pun muncul dari dalam gua. Ia ditemani Sejun yang memanjat ke atas gua. Sejun menyuruh Theo untuk mengamati keadaan di luar. Apa ada monster? "Yah, nggak ada bos, nggak ada apa-apa di sini. Aman, aman, aman." Kemudian Sejun keluar dari mulut gua, tapi Theo protes. Karena di sini terlalu berbahaya, lebih baik nunggu Keeng sama ibunya. Tapi Sejun ingin melihat ubi jalar yang ia tanam. Ia mau mengeceknya doang. Apa ubi-ubinya baik-baik saja? Yah, baiklah. Theo akan berjaga-jaga supaya Sejun tidak terluka. Dan ternyata wanjir ini apa-apaan dada? Kenapa ladangnya hancur total? Ada yang mengeruk ladang Sejun di luar gua. Sejun bingung, ini ulah siapa dah? Dan lihat itu, ya ada jejak kakinya itu. Sepertinya ini bukan Keeng atau ibunya Keeng, ini bukan jejak kaki mereka. Ini jejak kaki siapa ya? Kenapa ada banyak banget jejak kakinya? Dan lagi, kenapa tanahnya dikeruk sampai setinggi ini? Waduh, gile bener, jadi gundukan tanah yang tinggi ini. Monster yang melakukannya pasti sangat kuat. Buset dah, Sejun pun memanjat gundukan tanah itu dan ia mengamati tanah itu dari atas. Dan ternyata Sejun sangat senang dengan tanah ini ya. Ia sangat senang dengan gundukan tanah ini. Ya, bukan hanya tanah gundukan ini mah, tapi ini pupuk alami. Ini luar biasa. Ia tidak menyangka tanah di Dungeon Tower mengandung pupuk kompos seperti ini. Ya, dengan pupuk sebanyak ini, Sejun bisa mengubah tanah di luar gua menjadi kebun yang penuh dengan tanaman. Wah, itu mimpi Sejun sudah ada di depan mata itu ya. Wah, bener-bener mantap dah bos, bos. Dan lagi tidak perlu alat berat untuk mengangkat ini karena sudah gembur ya, sudah gembur akibat diinjak-injak monster. Ya, ini meringankan kerjaan Sejun dalam membajak. Tapi notifikasi muncul. Airen bertanya, kenapa Sejun ada di luar gua? Ini berbahaya. Ya, sambil turun dari gundukan, Sejun membaca pesan Airen kalau setelah Blue Moon terjadi, biasanya monster-monster akan saling bertarung. Jadi berbahaya bagi Sejun untuk tetap berada di luar gua. Diomongin seperti itu, Sejun bertanya balik, apa Airen baik-baik saja saat Blue Moon terjadi?
"Yah, aku baik-baik saja, nggak perlu mengkhawatirkan aku. Yang perlu dikhawatirkan adalah keselamatan petani Dungeon Tower yang sedang berkeliaran di luar gua. Apalagi Sekjun belum memberikan hasil panen yang terkena cahaya Blue Moon." Wah, iya ya. Oke lah, oke, oke, oke. Sekjun akan kembali ke gua dan memeriksa tanaman yang terkena Blue Moon. Oke lah, langsung digas. Sejun pun turun ke dalam gua. Terlihat Theo yang ngantuk itu ya. Ia mau istirahat. Kemudian terlihat jagung yang bercahaya. Sejun pun memetik jagung itu. Dan bener, jagungnya berwarna ungu kebiruan. Ini mantap banget. Seperti apa ya rasanya? Dan ini adalah jagung stamina. Jagung yang dapat meningkatkan 0,1 stamina secara permanen. Wah, mantap. Walaupun nilai statusnya kecil, tapi ini luar biasa. Sekjun senang dapat melihat jagung ini. Dan ya, saatnya untuk dimakan. Airen langsung mengingatkan. Soalnya, Sekjun sudah berjanji akan menyerahkan hasil panen yang terkena Blue Moon. Wah, hampir saja Sekjun lupa. Bener-bener dah tidak tahan melihat ini, bos. Dan ya, Sekjun pun memetik tomat cherry Blue Moon dan ia langsung memberikannya kepada Airen, kecuali jagung dan beberapa tomat ceri. Ia minta jagung dan beberapa tomat ceri untuk diberikan kepada yang lain, ya terutama kepada kelinci-kelinci itu ya. Mereka sudah bekerja keras. Jadi Sejun minta beberapa tomat ceri untuk para kelinci. Dan ya oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Airen akan mengambil tomat blue moon-nya yang itu dan yang lainnya biar dikasih sama kelinci. Dan yah ini dia bos Airen yang terkena cahaya Blue Moon. Dan yah diambil dah itu. Airen bener-bener senang ya. Akhirnya ia bisa memakan tomat cherry Blue Moon lagi. Oke lah digas. Langsung dihap. Wadidaw, bener-bener umami. Enak banget bos. Lembut, manis, dan menyegarkan. Bener-bener tidak ada duanya. Ini benar-benar luar biasa. Tapi tiba-tiba Airen merasakan aliran mana yang menjadi tidak beraturan. Ia pun kesakitan. Ya, ia langsung mengontrol aliran mananya. Akan tetapi, boom! Jantung mana Airen bereaksi. Airen panik dan ia pun langsung ambruk. Wah, anjir, Airen bener-bener sakit itu. Jantung mananya berdetak kencang. Dan itu ya, jantung mananya malah bersinar terang. Ia benar-benar kepayahan itu. Ia mengerang-ngerang. Tolong kakek, tolong ayah, tolong ibu. Wanjir, sepertinya penyakit Airen kambuh. Akan tetapi, Shen pun berpindah. Saat ini Sejun sedang mengupas jagung Blue Moon. Ia mau mengukus jagungnya dan itu ya dimasaklah biar matang. Sejun pun duduk menunggu jagungnya matang. Ia penasaran rasanya seperti apa ya. Sambil nunggu Sejun menjemur kulit jagung. Kira-kira buat apa ya kulit jagung itu? Kemudian para kelinci menyapa Sejun. Mereka baru bangun setelah melewati Blue Moon. Lah, di mana bayi-bayinya? Kok bayi-bayinya nggak kelihatan? Ternyata mereka tidak muncul. Soalnya kata bapak kelinci, para bayi-bayi kelinci itu sedang menyusu sama ibunya. Wadidaw, malah menyusu. Kemudian Sejun memperlihatkan tomat cherry Blue Moon. Ia sudah minta izin sama Airen untuk mengambil beberapa tomat cherry yang terkena Blue Moon dan juga ada jagung Blue Moon yang sedang direbus. Kalau sudah matang, kita mukbang bareng, bos. Tapi para kelinci cuma mau makan tomat cerinya saja. Jagung Blue Moon-nya buat Sejun semuanya. Walah, gitu ya. Siap dah, siap-siap kalau gitu. Bapak kelinci memang bijak. Tapi sepertinya anak-anakmu juga ingin makan jagung, Bapak kelinci. Ayolah kita buatkan mereka makanan yang sangat enak. Dan ya, beberapa saat kemudian, Ratu Lebah sedang mengajari lebah-lebah yang baru lahir untuk memanen tomat ceri. Kemudian Sejun sedang membuka jagung kukusnya dan sudah matang. Mantap bos, sepertinya enak ini. Malah jadi glowing ini jagungnya. Oke lah ditiup dulu biar nggak terlalu panas.
Dan ini dia. Ayo para kelinci, kita mukbang bareng. Dan ya, para kelinci pun ikut mukbang tomat cherry dan si Jun langsung makan jagung blue moon. Mereka tampak senang soalnya tomat Blue Moon sangat enak, sangat menyegarkan, mantap pol. Bapak kelinci pun mengambil dua tomat cherry, yang satunya buat ibu kelinci yang sedang menyusui. Okelah sip digas. Dan Sejun mulai memakan jagung Blue Moon-nya. Wadidaw, rasanya bener-bener manis, bos. Ini manis jagung yang ia nanti-nanti. Yah, ia baru makan jagung setelah berbulan-bulan berada di sini. Wadidaw, sekarang ia bisa menikmati jagung kukus lagi. Mantap. Okelah, langsung makan dengan lahap. Dan stamina Sejun langsung bertambah 0,1. Yang kemudian habis dah jagungnya. Lahap bener dah sampai habis. Tinggal bonggolnya doang itu ya. Ya, ia sangat menyukainya. Ya, kemudian bonggolnya itu dibuang ke perapian, jadi bahan bakar dah. Dan okelah setelah sarapan, saatnya kita panen lagi. Ayo para kelinci, kita panen jagungnya. Dan ya, Sejun pun langsung ke kebun jagung dan memetik beberapa jagung. Poin XP-nya bertambah dan skillnya pun meningkat. Dan ini adalah jagung stamina. Bisa membakar lemak 20 gram. Ya, secara permanen ya, dan juga meningkatkan tubuh fisik sebesar 0,2 selama 10 menit. Dan lagi bisa membuat kulit menjadi halus, mulus, dan elastis. Wah, ini jagung udah kayak produk kecantikan dah. Dan oke dah, para kelinci, kita langsung aja lah jagung-jagung ini kita buat makan siang. Tapi sebelum itu, ternyata Keeng dan Ibu Keeng datang ke Goa Sejun. Wah, akhirnya mereka datang ya. Sejun pun naik ke atas. Ia merasa khawatir dengan Keeng serta Ibu Keeng karena mereka baru kemari setelah Blue Moon terjadi. Apa mereka baik-baik saja ya? Apa kau terluka, Keeng? Kemudian Sekjun memberi madu sama Keeng. Wah, Keeng senang sekali tuh ya. Dan untuk jatah makannya, menunggu dulu ya. Baru proses soalnya. Nanti kalau sudah matang, kita mukbang bareng. Oke ya, siap. Dan ya, di situ ada Theo. Iya, baru bangun. Ia mau pamitan, soalnya tasnya udah penuh dengan barang dagangan. Tadi para kelinci udah membantunya menampung di dalam tas bandel. Jadi Theo minta Sejun untuk mengantarnya ke jalur dagang. Soalnya ia kan masih menjadi sales cat ya. Ia males jalan. Ia mau digendong sama Sejun. Wadidaw, ini kucing males banget dah. Malah jadi manja. Tapi ternyata Keeng langsung mengambil Theo. Tasnya digigit dan ia langsung diantar Keeng sama emak Keeng biar aman dan langsung sampai ke jalur dagang. Yah, Theo langsung digendong itu ya. Dan okelah, oke, bye bye, selamat bertugas Theo. Wah, anjir, leherku. Gue nggak bisa napas ini. Ya, biarkan aku turun dulu. Ucap Theo kesakitan. Dan ya, Sejun pun memandangi kebun yang ada di luar gua yang telah porak-poranda. Sayang juga ya, ubi jalarnya ini udah pada hilang. Tapi itu bisa ditanam lagi. Jadi ya santai aja bos. Yang paling penting ini ya membajak lahan seluas ini. Ya lahan yang telah hancur ini harus dibajak lagi. Kayaknya bakal capek dadah. Dan Wokid Asin pun berpindah di portal lantai 99. Di situ ada banyak monster Minotaur yang sedang berkumpul dan ada Raja Minotaur itu ya, namanya adalah Ox. Ia menyuruh semua anak buahnya untuk memberikan apa yang mereka dapatkan ketika Blue Moon terjadi. Dan ternyata anak buahnya hanya mendapatkan lumpur, tanah kering, dan kerikil. Wanjir, Raja Ox sangat marah. Ia disuruh cari makanan, kenapa nyarinya lumpur, tolol. Ini kalian punya otak kagak sisih. Ya, sebenarnya apa yang kalian lakukan saat Blue Moon? Nah, kita sedang kekurangan makanan. Kalau seperti ini, ya kita bisa punah. Kita ini penjaga lantai 99 yang terhebat. Kita adalah penjaga Minotaur.
teriak Ox marah-marah. Tapi anak buahnya ada yang protes kalau areanya ini memang tidak ada tumbuhan sama sekali. Sejauh mata memandang, hanya ada tanah tandus yang terlihat. Mau digali sedalam apapun, hanya ada tanah. Wanjir, ucapan itu membuat para Minotaur jadi murung. Raja Ox juga duduk dengan tatapan murung. Ya, sebenarnya daratan ini sebelumnya adalah daratan hijau. Sejauh mata memandang, hanya ada padang hijau. Ya, padang hijaunya sangat luas dan dihuni oleh para minotaur yang hebat dan perkasa, penjaga portal lantai 99. Dan para minotaur dapat makan dengan lahap. Mereka makan rumput yang ada di sini. Tapi ternyata para minotaur tumbuh dengan pesat hingga rumput di sini dimakan tanpa sisa. Semuanya dimakan sehingga padang rumput menjadi tandus. Raja Ox jadi bingung kenapa rumput-rumputnya tidak tumbuh lagi. Ia tidak tahu penyebab rumput di area ini tidak tumbuh. Jadi, ia menyuruh anak buahnya untuk berkeliling di area sekitar saat Blue Moon terjadi. Soalnya saat Blue Moon banyak monster yang sembunyi. Tapi Minotaur tidak sembunyi ya, mereka mencari makanan di area yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian ada Minotaur yang maju, ia disuruh Raja Ox untuk menaruh apa yang ia dapatkan di area hutan. Tapi ia tidak mendapatkan apa-apa karena ia diserang sama beruang Crimson. Untungnya ia selamat dan berhasil pulang. Akan tetapi Raja Ox kaget. Ya, ia langsung menghampiri si Minotaur itu. "Hei, apa yang ada di kepalamu itu? Baunya sangat enak," ucap Raja Ox. Wanjir, si Minotaur nggak tahu apa yang dibicarakan sama Raja Ox. Dan ternyata ada ubi jalar di tanduknya. Wadidaw, ternyata itu yang membuat Raja Ox kegirangan. Tapi para Minotaur tidak tahu benda apa ini. Tapi ya, scene pun berpindah. Kita ke posisi Iron. Airen bangun dari pingsannya. Ia tampak pusing, tapi saat berdiri tubuhnya menabrak hiasan lampu. Airen mengira kalau lampunya turun ke bawah, dan lagi ia melihat bola kristalnya itu menjadi lebih kecil. Waduh dah, ini sebenarnya apa yang terjadi ya? Airen pun mengambil bola kristal itu dan ia sadar kalau dirinya saat ini membesar. Wadidaw, tubuh Airen membesar itu ya. Ia kaget sekali karena tubuhnya membesar secara tiba-tiba, diikuti dengan itu ya, dengan serangan jantung mana. Ini sungguh mengkhawatirkan, tapi untungnya ia selamat dan menjadi besar seperti ini. Apa ini efek dari tomat cherry Blue ya? Apa tomat cherry itu mengandung energi yang besar? Ini sebuah tanda tanya yang besar. Airen sendiri tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi. Dan sekarang yang ia rasakan hanya tubuhnya yang semakin berat, jantung mananya stabil, dan penyakit jantung mana yang ternyata telah membuat dirinya berhenti tumbuh, ya itu telah sembuh total. Tubuhnya sekarang membesar dan aliran mananya mengalir dengan stabil. Tidak ada yang aneh. Ya, ini semua berkat Pak Sejun. Aku memang tidak salah melemparnya ke dalam dungeon. Ya, terima kasih Pak Sejun, ucap Airen sambil mencium bola kristal. Akan tetapi setelah dilihat dengan baik ternyata Sekjun sedang makan-makan, wanjir. Makan apaan tuh? Kenapa sedang pesta? Malah si Akhir yang tidak diajak-ajak. Bangke bener. Gue pingin itu. Tapi sebelum itu ambil kristal yang lebih besar. Sepertinya punya kakek ada di ruang harta. Akan tetapi kenapa malah nyangkut ini? Wanjir, tulung, tulung, tulung. Ini malah nyangkut. Ya, ini malah nyangkut, gimana dadah? Tolong Pak Sejun, tolong. Jangan habiskan makananku, itu aku belum mencobanya. Ya, kau harus memberikan kepada bosmu ini, teriak Airen. Dan ya, Jin pun berpindah di kebun Sejun. Keeng menyapa para penghuni goa. Ratu Lebah masih mengajari lebah-lebah yang baru lahir itu ya.
para kelinci sedang panen jagung dan mengupas jagung-jagungnya, kelinci sabit membuat ranting kayu untuk itu ya, untuk membuat tusuk sate, dan si hitam menusuk ranting-ranting tersebut ke dalam bonggol jagung. Dan kelinci gerobak itu ya, membawa satu gerobak jagung yang akan dibakar itu ya. Mereka sedang membuat jagung bakar itu. Wah, anjir bener, tampaknya enak. Ya, jagung bakarnya enak ini. Dan di situ ada Sekjun. Ia sangat senang melihat para kelinci sangat kompak dalam bekerja sama. Mantap, pekerjaan jadi semakin mudah. Dan ini dia jagung kukus. Jagung kukusnya sudah matang. Mantap. Kemudian manajer tower datang dengan notifikasinya. Ia juga mau jagung. Walah, Sekjun diam sebentar. Padahal dari tadi ia sudah makan jagung, tapi ini kenapa Airen baru muncul? Dan ya, seperti biasa, Quest muncul berbagi jagung dengan manajer tower yang kelaparan. Hadiah, rasa terima kasih, penolakan, rasa kecewa. Dan ditambahkan lagi itu ya, kalau manajer tower akan menunggu. Walah, tumben nih manajer towernya tidak memaksa. Oke, 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 tunggu giliran ya, dan nunggu matang semua. Kemudian Sejun menyuruh para kelinci untuk menyiapkan jagung untuk persembahan kepada manajer tower, dan okelah semuanya ditaruh itu yang sudah matang, dan banyak banget ini bos, jagung bakar dan jagung ukusnya ini ya banyak banget, luar biasa dadah. Sebelum diberikan manajer tower, kalian makan dulu aja, nikmati dulu. Soalnya ini ada bumbu spesial dari Bang Teo. Ini jagung bakarnya harus dikasih bumbu micin, kemudian dikasih satu bumbu kesukaan orang Indonesia, yaitu pedas. Ini bubuk cabai, mantap. Sejun kemarin mengambil bubuk cabai di dalam tas bandel Theo. Ia kaget, tapi ini luar biasa. Sekarang akhirnya ia bisa mencicipi rasa yang amat sangat ia inginkan. Ya, berbulan-bulan ini ia tidak pernah makan cabai. Okelah digas, langsung ditaburkan ke dalam jagung bakar. Dan ya oke langsung dimakan. Dan maknyus. Pedas, gurih, manis dari jagung. Wah, perpaduan yang luar biasa enak. Dan ini untuk manajer tower. Ya, ini dia ya. Selamat menikmati, bos. Ya, quest pun selesai. Manajer tower berterima kasih. Dan ya, lanjut pesta jagungnya. Terlihat para kelinci menikmati jagung bakarnya, dan bayi-bayi kelinci itu ya, mereka sangat suka dengan jagung kukus. Tapi itu ya, bapak kelinci dan ibu kelinci kesusahan mengupas satu persatu jagungnya. Sekjun pun membantu mereka dengan menyerut jagung kukus. Dan ya, setelah diserut, para bocil kelinci pun mengambil sendiri-sendiri tuh ya jagungnya. Wah, bapak ibu kelinci jadi berterima kasih. Okelah, beres makan jagung lagi. Akan tetapi, Sekjun malah kaget. Ini jagungnya malah buat mainan. Ya, bayi-bayi kelinci tuh malah jadi belepotan sama jagung. Soalnya jagungnya mengumpul ke tubuh mereka. Waduh, dan ya, sepertinya salah menyuruh si bayi untuk makan sendiri. Ya, Sejun pun membersihkan jagung-jagungnya dan mulai menyuapi kelinci itu satu persatu. Wadidaw, capek juga yang ngurus bayi. Bang Teo pulanglah. Yah, Bang Teo pulangnya masih lama lagi. Anjir. Dan oke dah, setelah mengurus para kelinci, Sejun pun memberi jatah makan untuk Keeng dan Ibu Keeng. Keeng makan dengan lahap, dan itu membuat Ibu Keeng senang melihat anaknya makan dengan banyak. Dan kita tinggali dulu ya Sejun dan para pegawainya. Kita berpindah scene. Ya, scene berpindah di lantai 38. Para manusia sedang menunggu Celeste Theo. Mereka menunggu terlalu lama itu ya. Sudah beberapa hari ini Theo tidak muncul. Jadi mereka menjadi bosan, mereka mengira Bang Theo terlambat karena kecelakaan atau diserang monster. Wah, bahaya dah kalau gitu. Jika itu terjadi, tomat cerinya bakal hilang dari pasaran. Padahal sekarang tomat cerinya sedang naik daun. Saat ini di dunia manusia, tomat ceri dihargai 5 juta rupiah per butirnya. Widih, mahal banget. Ya, ini karena jumlahnya sedikit, tapi peminatnya terlalu banyak.
Kemudian di situ ada Pak Dongsik. Ia sedikit berpikir karena ia harus ikut Guit untuk maju ke medan perang di garis depan. Maka ia harus segera menyusul ke garis depan. Kalau nunggu di sini terlalu lama, bakal dipecat dah. Dan okelah sekarang dibagi dua. Ya, sekarang dibagi dua party. Yang satu menunggu dan yang satu maju ke garis depan. Dan okelah dibagi dua party, 3 orang menunggu dan 4 orang maju ke garis depan. Dan yang menunggu adalah Soha dan Pak Dongsik. Satunya tidak dikenal. Ya, Pak Dongsik dan Soha sudah kenal baik dengan Bang Theo. Jadi mereka berdua akan bertugas membeli tomat cherry. Dan Suha sangat senang karena ia bisa bertemu lagi dengan kucing Theo. Pak Dongsik sedikit bingung karena selama ini Soha tidak pernah membeli tomat cherry. Sebenarnya apa yang dicari Soha? Ya, Soha cuma ingin berfoto-foto bareng Bang Theo dan Bang Theo sangat suka curu. Jadi, ia ingin memeluk kucing Theo. Ya, kucingnya sangat imut-imut sekali. Wanjir dah, emang cewek sukanya malah seperti itu. Ya, terserah ente lah Soha, ucap Pak Dongsik sambil full senyum. Dan itu ya Bang Theo, dia sedang berjalan dengan riang gembira. Ia sedang berjalan menuju jalur pedagang keliling dan itu dia ketemu jalurnya. Walah besar banget. Itu pohonnya itu ya ada lubang menganga di situ. Banjir gede banget itu lubangnya. Ya, pohon itu sangat besar sampai-sampai tidak terlihat ujungnya. Kemudian Theo memasuki area boarding pass. Iya, itu ya check-in dulu sama petugas yang ada di situ. Ya, petugasnya itu anjing Chihuahua. Anjir, nama Theo, pangkat pedagang pemula, ya pedagang keliling pemula. Tujuan lantai 38. Oke, gas, silakan masuk. Akan tetapi setelah disuruh masuk, ada beberapa serigala yang mengintai Bang Theo. Ya, itu ada 3 serigala yang mengintai Bang Theo itu dari belakang. Itu ya, pemimpinnya itu bernama Elka dan ada 2 anak buahnya itu yang bernama Elki dan Elku. Mereka ternyata tentara bayaran yang disuruh mengintai Bang Theo dan yang membayar mereka ternyata adalah Tuan Grit. Ya, itu Grit si tuan tanah di lantai 58. Mereka disuruh mengambil kembali topi jerami yang telah dibeli sama Bang Theo. Wanjir ternyata itu ya. Dan juga di situ ada seseorang yang mengintai 3 serigala itu. Dan ternyata itu agen Zerat. Wadidaw, ia mau mengintai Bang Theo. Tapi malahan si Theo diintai sama suku serigala perak. Apa ini terkait topi jerami itu ya? Wah, sepertinya Tuan Grit sudah bertindak berlebihan. Harus diapain dah mereka ini? Dan ya, Theo pun OTW ke lantai 38 diikuti dengan 3 serigala perak dan juga ada agen Zeret tuh ya. Dan ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, terima kasih. Salam cus.